Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Saya akan share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Prof. Sudah ya. Oke, Oke, kita mulai ya. Saya akan mulai dengan apa itu efektif komunikasi ya. Jadi kalau minggu yang lalu kita sudah sampai pada konsep pharmaceutical care, sekarang apa itu komunikasi juga sudah 2 slide sebelumnya ya. Sekarang kita mulai masuk pada effective communication ya. Sebelum sampai pada itu, saya akan menyampaikan apa sih sebetulnya farmasis judis ya, atau pekerjaannya farmasis atau tugasnya farmasis ya. Kenapa sih diperlukan komunikasi ya? Karena memang kita sudah sampai pada patient center care ya ini. The role of pharmacist has changed from medication center ya, or task center practice to patient center care. Kalau minggu yang lalu saya mengatakan drug itself atau medication itself, jadi orientasinya pada obat saja atau medication center atau task center, tapi sekarang menuju patient center care yang dinamakan pharmaceutical care ya. Sehingga it is not enough for pharmacist ya. Jadi tidak cukup farmasis itu menyediakan obat saja secara katakan efisien dan menggunakannya dengan cara yang paling aman, tetapi harus berpartisipasi ya. Jadi farmasisnya harus, kalau partisipasi ini berarti aktif ya, dalam apa meningkatkan kepatuhan pasien dan penggunaan obat yang benar atau yang bijak ya. Misalnya fokus pada patient center element including patient understanding and actual medication taking behavior. Kalau meningkatkan kepatuhan pasien dan menggunakan obat dengan cara yang bijak, tentu pasiennya ini diharapkan punya pemahaman ya, dan melakukan apa namanya penggunaan obat atau minum obat itu dengan cara yang benar. Tentu ini harus didampingi ya. Bagaimana mendampinginya? Pasti komunikasi ini diperlukan ya. Kemudian bagaimana yang dinamakan pharmacist responsibility in patient care center ya. Ini sudah disampaikan tadi ya. Makanya ada pharmaceutical care, yaitu sebuah tanggung jawab untuk menyediakan terapi obat. Jadi kalau kita berbicara tentang terapi yang bukan obat, maka kita bukan urusannya farmasis ya. Kalau terapi obat tujuannya apa? Mencapai outcome tertentu, yaitu meningkatkan kualitas hidup pasiennya. Dengan using effective communication skill is essential in the provision of patient care. Jadi di sini efektif komunikasi itu sangat diperlukan menjadi hal yang esensial ya. Komunikasi itu adalah sebuah keterampilan ya. Sehingga tidak bisa hanya diajarkan secara teori, tetapi ini harus dilatihkan ya. Oleh karena itu mungkin sekarang saudara ini masih berteori ya, tapi nanti ada latihannya yaitu pada praktikum farmasi praktis 3 terutama ya. Nah, apa itu pharmaceutical care? Ini sebuah gambaran ya. Kalau saudara lihat prakteknya apoteker itu, tentu ini ada hubungan dengan pasien
bisa saja pasien membawa resep baru ke apotek atau bertanya tentang obat tanpa resep. Saudara tentu sudah pernah melakukan ini. Misalnya tanya tentang obat yang bisa didapatkan bebas tanpa resep atau membawa resep. Jadi tugasnya apoteker cuma ini. Kalau di pelayanan ya, ini kita berbicara di pelayanan, makanya ngomong pharmaceutical care ya. Kemudian farmasis tentu mengumpulkan informasi sebagai bentuk mengevaluasi kondisi kesehatan pasien dan obat yang cocok yang dia terima. Apa informasinya? Berupa informasi yang subjektif, yaitu tentang apa keluhan dan gejala yang dirasakan oleh pasien. Kemudian informasi yang objektif, bisa saja ini kalau di rumah sakit ada profil pengobatan atau tanda-tanda yang vital ataupun data yang dilakukan eh, pemeriksaan fisiknya oleh dokter. Jadi ini objective information ini biasanya ada di rumah sakit yang dinamakan medication profile atau sering disebut eh, medication record ya. Nah, kalau yang subjektif biasanya ini keluhan ya. Oleh karena itu pada pelayanan obat di apotek itu ada yang namanya dispensing prescription ya. Jadi memberikan obat dengan resep dan responding to symptom. Jadi simptomnya ini ya. Ini untuk obat-obat OTC atau over the counter ya. Sehingga di sini komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien fungsinya ada dua yang utama. Yang pertama yaitu menetapkan hubungan antara profesional dan pasien. Profesional itu tenaga kesehatan, bisa apoteker, bisa dokter ya. Jadi komunikasi ini memang untuk tenaga kesehatan sangat penting ya. Kemudian yang kedua menyediakan pertukaran informasi yang diperlukan untuk menilai kondisi kesehatan pasien, mengimplementasikan terapi ya untuk mentreatment ya, menterapi problem medis dan mengevaluasi efek dari terapi itu kepada kualitas hidup pasien. Jadi dua ini tujuan komunikasinya ya. Kalau dilihat ini harapannya kan begini. Tadi kan improvement quality of life ya. Jadi kalau diurut gini ini tahapan ya atau jalur yang namanya patient center care dimulai dari partner with leadership. Jadi ini mulai apa namanya kalau ini di sebuah apa unit ya kita bekerja sama dengan konsep sebagai leader ya farmasis itu sebagai leader kemudian melibatkan staff ya kemudian ini engage ini mengajak staff ya kemudian ini melibatkan pasien dan keluarganya dan ini drive accountability ini harus accountable. Jadi bisa di-trace atau bisa dirunut oleh pasien dan ini memang harus drive accountability itu kita harus bertanggung jawab setiap tahap yang diberikan ya. Sehingga meningkatkan perbaikan ya. Perbaikan apa? Perbaikan outcome ya. Jadi ini tahapannya ya atau jalur yang ditempuh. Pada saat kita melakukan komunikasi di awal tentu ini partner with leadership-nya. Nah, sehingga di sini prosesnya farmasis menilai informasi dan apa mencari ya dan mencari drug related problem atau menetapkan. Jadi menilai informasi itu untuk mencari drug related problem. Kalau di dokter itu mendiagnosa kita mencari drug related problem atau problem terkait obat yang akan dia terima. Ini drug related problem di sini drug therapy problem ya. Diprioritaskan pada apa namanya?
penggunaan obat yang panjang ya. Dan ini tentu harus ada dokumentasi ya. Biasanya ini untuk obat-obat kronis ya. Jadi kalau saudara melakukan pelayanan di apotek, kalau untuk obat-obat yang akut barangkali tidak terlalu panjang ya proses pharmaceutical care-nya, tetapi untuk yang kronis karena penggunaannya misalnya obat TB, obat hipertensi, obat diabetes ya. Jadi ini memang sangat diperlukan komunikasi. Ini apa harus ada dokumen ya. Jadi kalau kita praktek bukan jualan obat ya, tetapi ada satu bentuk caring proses atau keterlibatan bagaimana kita mendampingi pasien supaya pasiennya itu menggunakan obat dengan benar. Sehingga ini dikembangkan apa namanya rencana monitoring ya dengan outline ya. Jadi ini misalnya ya ada pengukuran blood pressure ya, tekanan darah, kemudian data lab, dan ini kita berbicara dengan pasien. Nah ini biasanya ini di rumah sakit ya. Jadi pelayanan farmasi klinik yang kemarin minggu lalu saya katakan farmasi klinik itu adalah inti dari pharmaceutical care ya. Itu bisa terjadi di pelayanan farmasi komunitas ataupun di farmasi rumah sakit ya atau di klinik. Apa yang dilakukan pada prosesnya yaitu implement follow up dengan memasukkan monitoring ya, yaitu kontak pada pasien untuk mengevaluasi terapi obat itu dipatuhi atau enggak atau ada efek samping. Sehingga kalau sekarang dengan adanya digital apa namanya era digital ini kita bisa membuat misalnya dengan WA dan sebagainya untuk menindaklanjuti ya. Kemudian ini bisa saja kalau ngecek hasil lab barangkali ini enggak ya. Tapi yang jelas ini efek samping daripada obat kita bisa tanya ya. Supaya pasien itu betul-betul ini idealnya ya, patient should be involved throughout the entire pharmaceutical care process ya. Sehingga apoteker ini betul-betul harus apa namanya memberikan waktunya untuk melakukan asuhan ini. Jadi kalau sekarang barangkali belum nampak ya, karena memang apa sistem pelayanan kesehatan khususnya farmasi ini belum dirasakan manfaatnya ya, karena masyarakat masih menganggap jual obat ya. Padahal dengan era universal health coverage ini farmasis ini memang harus proaktif ya untuk melakukan layanan kefarmasian. Nah, ini dikatakan untuk successful pharmaceutical care into practice maka pharmacist must have knowledge. Nah ini ya. Jadi pengetahuan farmasinya juga harus cukup dan skill in patient assessment. Skill in patient assessment itu adalah esensialnya adalah komunikasi ya. Karena apa? Melakukan assessment ini tentu ini farmasis mengevaluasi informasi dari pasien baik objektif atau subjektif, kemudian di apa namanya di, dikumpulkan dari pasien dan sumber yang lain, misalnya drug therapy profile atau medical record tadi saya katakan ya. Ya seperti itu yang harus di-assess ya. Kalau tidak ada komunikasi kita tidak bisa melakukan assessment atau penilaian ya. Kemudian ini untuk apa? Untuk making decision ya. Satu yang pertama adalah status kesehatannya pasien, drug therapy need atau terapi obat yang diperlukan dan problemnya, kemudian mengintervensi barangkali ya ada problem yang teridentifikasi baik yang aktual ataupun yang potensial ya, yang mungkin potensial ini bisa terjadi di yang akan datang, mungkin tidak saat ini ya, tapi yang aktual ini yang saat ini, dan ini saudara nanti bisa belajar berapa sih prevalensinya terjadi problem, karena setiap obat pasti punya efek samping ya. Selain efek utama, tentu yang diharapkan adalah efek utamanya, sehingga ada setiap obat itu ada benefit risk ratio-nya ya, ada kelebihan dan ada kekurangannya.
Karena obat itu apapun senyawa kimia yang diberikan dari luar tubuh, ya. Tapi tidak usah khawatir karena apa? Di tangan farmasis lah obat itu menjadi aman karena tahu cara penggunaannya, dosisnya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir follow up untuk menjamin outcome dari pasien itu akan dipenuhi, ya. Kemudian apa sih tujuan assessment-nya? Ini jadi pharmacist cannot adequately provide pharmaceutical without assessing patient. Jadi tidak mungkin melakukan asuhan kefarmasian tanpa melakukan assessment untuk mengidentifikasi, menyelesaikan dan mencegah terjadinya drug related problem. Ini intinya, ya. Oleh karena itu komunikasi menjadi penting. Nah ini patient assessment should be done by asking. Nah ini asking dan melakukan pertanyaan berseri, ya. Jadi pertanyaannya banyak bertahap, ya. Untuk apa dari pertanyaan-pertanyaan ini akan apa namanya menuntun memberikan petunjuk farmasis untuk melakukan assessment, ya, untuk physical condition misalnya, ya, abnormalities dari kulit, ya, tanda-tanda yang utama misalnya ini juga ada data apa namanya glukose darah, kolesterol, nilai kolesterol. Nah, jadi ini sebetulnya kondisi fisikal yang bisa diakses, ya. Kemudian ada dokumentasinya. Menyediakan record atau catatan informasi yang permanen, ya. Kemudian record dan bukti pharmaceutical care activities by pharmacist dengan ini. Communicate essential information to other pharmacists and healthcare professional. Ini akan terasa kalau farmasisnya ini praktek di rumah sakit ini akan ada catatannya, ada apa namanya komunikasinya dengan farmasis ataupun sesama farmasis atau pelayanan tenaga kesehatan yang lainnya. Dan ini merupakan catatan yang legal, ya. Jadi untuk apa dokumen yang ada aspek legalnya, ya, karena apa pelayanan profesi atau praktek profesi ini berdasarkan uh, apa namanya regulasi yang ada sehingga semua kegiatan yang dilakukan oleh seorang profesional ini ada jaminan hukumnya, ya. Jadi masyarakat akan terjamin apa namanya hak dan kewajibannya, begitu juga hak dan kewajiban dari profesi, ya. Kemudian juga provides backup for billing purposes. Jadi kalau sekarang barangkali apoteker ini dihargai dari harga obat, katakan seperti pegawai gitu, ya, seperti digaji seperti pegawai. Tapi kalau ada dokumen ini, ya, ada legal record, ya, maka ini juga bisa memberikan sebagai backup untuk billing purposes, untuk apa tagihan dan sebagainya, ya. Jadi ada dokumennya kita praktek itu, ya, sehingga ada professional fee yang diberikan karena memang sudah sistemnya sistem apa namanya asuransi, ya. Nah, apa yang dikatakan karakteristik dari patient record yang berguna yang bermanfaat, ya, yaitu ada informasi yang diperoleh, ya, yang lengkap, bisa di apa ditata, ya, informasinya dengan baik dan mudah didapatkan secara cepat. Informasinya ini apa sangat mudah dimengerti, ya, sehingga healthcare profesional dapat menentukan problem yang terjadi, ya. Kemudian informasinya baik subjektif ataupun objektif ini akurat, assessment dari pasiennya ini bisa apa namanya dikumpulkan dan fokus untuk mencari DRP. Oleh karena itu nanti tahapan pertanyaan, tahapan pertanyaan ini nanti akan diterangkan pada komunikasi berikutnya, ya, dengan contoh obatnya, ya. Kemudian ini bagaimana menyelesaikan problem yang bisa teridentifikasi nanti saudara akan muncul karena ini memang masih semester 3, saudara belum banyak tahu tentang obat, ya. Tapi nanti pada saat apa namanya saudara melakukan untuk menentukan problem ada tidaknya problem, maka ini
dilakukan dengan apa namanya mengumpulkan informasi baik subjektif ataupun objektif untuk menilai ada tidaknya drug related problem. Sehingga yang penting ya selain komunikasi metodenya ya atau keterampilannya, tetapi farmasis juga ini harus punya ilmu farmasinya, jadi basic ilmu farmasinya harus kuat ya. Oleh karena itu di sini patient center care itu ada 5 dimensi ya. Farmasis harus mampu ya, must be able to, harus bisa memahami illness experience of the patient. Tentu ini agak ada mata kuliahnya yang dinamakan etiologi patofisiologi ya. Ini sama dengan ilmu ilmunya kedokteran ya. Ini memang ilmu kedokteran untuk memahami illness experience dari patient ya. Tentu ini lewat komunikasi juga, tapi saudara untuk komunikasinya bukan komunikasi yang umum ya, tapi komunikasi untuk komunikasi profesional ya. Kemudian merasakan pengalaman pasien yang unik ya, karena memang setiap pasien itu unik ya, walaupun gejalanya sama belum tentu, apalagi gejala subjektifnya ya, ini belum tentu sama penanganannya ya. Menguatkan relationship dengan pasien ya, kemudian membangun therapeutic alliance dengan patient untuk menemukan secara mutual ya, jadi bekerja sama untuk memahami terapi yang tujuan terapi daripada obatnya ya. Kemudian mengembangkan kesiagaan diri atau personal effect on patient. Jadi patient center care. Jadi kita membangun kepercayaan, develop self awareness ya, kesiagaan diri dari pengaruh personal pada pasien. Jadi kita kalau berkomunikasi dengan pasien itu untuk membangun kepercayaan sehingga bekalnya komunikasi itu juga harus cukup. Kenapa sih apa namanya perlu menguatkan ya memberanikan buat encourage patient to share experience with therapy ya. Karena apa kalau kita tidak melakukan ini? Karena apa? Pasien itu punya pertanyaan yang apa sulit dijawab ya. They have unanswered question ya. They have misunderstanding ya. Jadi pasien itu tidak sama dengan tenaga kesehatan karena mereka tidak punya pengalaman pendidikan ya. Sehingga memang pertanyaannya harus digali dengan apa namanya dengan berbagai metode yang kita nanti akan pelajari ya. Kemudian pengalaman problem terapi yang dialami, kemudian supaya apa? Dia bisa memonitor respons terapi yang diberikan dengan apa dimonitor sendiri, their own response to treatment ya. They make their own decision regarding therapy. Jadi kita ini apa tugas apoteker ya, tugas tenaga kesehatan itu bagaimana mengempower, memberdayakan ya, memberdayakan pasien supaya pada saat dia mengalami penggunaan obat ya. Selama penggunaan obat itu dia ngerti apa yang digunakan dan tujuan menggunakan obat itu. Jadi membuat pasien itu mampu apa namanya melakukannya sendiri dan bertanggung jawab ya. Supaya mampu melakukan sendiri dan bertanggung jawab, maka nomor satu adalah membuat mereka mengerti ya, karena sebetulnya mereka punya ini ketidakmengertian dan mereka punya pertanyaan yang juga sulit mereka jawab sendiri ya. Nah, sehingga di sini yang dikatakan communication selama terapi obat untuk apa? Untuk tahu tujuan pengobatannya, tahu bagaimana obat itu bekerja, dan dosis serta lama dari terapi. Ya. Tujuan terapinya ya, goals ini terapinya itu tujuannya apa? Kalau ini tujuan penggunaan obat, tujuan terapi secara keseluruhan ya, bagaimana memonitor ya supaya dia efektif ya melakukan monitoring dan adverse effect dan bagaimana menyelesaikan efek samping. Kemudian ada drug specific issue ya. Apa kepentingannya, apa kelebihannya dari
counseling ini adalah effective communication process can optimize the chance that patient will make informed decision, use medication properly, and meet therapeutic goals. Jadi tujuannya komunikasi yang efektif ini dapat mengoptimalkan apa probabilitas atau kesempatan pasien menggunakan apa informasinya, membuat informasi untuk mengambil keputusan ya, menggunakan obat secara proper, sesuai dan bisa memenuhi goal of terapinya. Jadi misalnya pasien mendapatkan obat lewat resep dokter, kalau dia tidak diterangkan dengan baik, belum tentu penggunaan obatnya itu proper ya. Jadi tugasnya farmasis adalah menjamin kebenaran penggunaan obat supaya goal of terapinya tercapai. Nah, sehingga di sini apa sih kepentingan komunikasi ini untuk farmasis? Ini untuk farmasis ya, menetapkan relationship ongoing ya, yang sedang berlangsung antara kamu dan pasienmu ya, menyediakan informasi, tempat pertukaran informasi yang diperlukan untuk mengakses seperti tadi patient health condition and mengevaluasi efek dari treatment pada yang akan berdampak pada kualitas hidup pasiennya. Pharmacists with good communication skill, nah ini, are more successful even if they have an average pharmacy knowledge ya. Jadi good communication skill ini menjadi sangat penting ya untuk saudara bisa berhasil melakukan praktek walaupun ya jika saudara punya pengetahuan farmasi rata-rata ya. Jadi pengetahuan farmasinya tetap bagus ya, apalagi kalau good pharmacy knowledge-nya ya. Ini good communication-nya ini menjadi penting. Sampai ada gambaran ya. Sebentar, gambarnya seperti ini. Nah, poor communication skill dan excellent pharmacy database ya. Jadi kalau saudara punya banyak database tentang farmasi atau tentang informasi obatnya, tapi saudara tidak bisa melakukan komunikasi, pasti sulit diterima. Ini kalau dibandingkan dengan good communication skill dan average pharmacy database, maka masih lebih berat timbangan yang good communication skill, walaupun ini average. Sementara ini excellent, tapi ini poor communication skill-nya, maka ini masih ringan ya. Jadi ini menunjukkan communication skill menjadi penting ya. Oleh karena itu, nah ini kalau tadi untuk apa namanya untuk farmasis ya, ini pertanyaannya mengapa mengajari pasien itu menjadi penting. Tadi sudah saya sebutkan empower, membuat pasien itu berdaya dan memberikan kendali. Jadi dia bisa mengendalikan, oh iya saya sudah minum obat apa enggak tadi, karena kalau saya nggak minum, misalnya harus 3 kali, saya baru minum 1 kali, berarti saya harus mengingat-ingat jamnya saya minum, dan itu harus rutin. Supaya apa efek terapinya, karena nanti saudara tahu ya bahwa obat itu ada aspek farmakodinami, farmakokinetik. Nah, kalau itu tidak di apa namanya, tidak dipatuhi, maka obat itu tidak efektif. Ya. Jadi ada aturan obat itu ada yang 12 jam sekali, ada 8 jam sekali, itu semua terkait dengan chemical, physical properties dari obat atau bahan aktifnya ya. Sehingga untuk pasien, mengajari pasien itu penting ya, karena supaya pasien itu berdaya, dia ingat bahwa dia ngerti menggunakan obat ini dengan benar ya. Sehingga patient takes active role in healthcare decision. Jadi pasiennya kalau sadar bahwa kan ada teori dasar ya, tentu ada health belief model ya. Jadi ada model belief untuk kesehatan. Kenapa? Karena apa? Kalau kita tidak percaya, ya, setiap penderita atau pasien yang menderita sakit itu, kalau dia tidak percaya kepada apa namanya terapi yang diberikan, percaya itu beda dengan keyakinan ya. Jadi dia harus apa namanya bahwa wilayah manusia itu kan berusaha ya. Jadi
Kalau dia tidak paham apa yang diminum, maka belum tentu dia akan mematuhi. Misalnya, contoh sekarang yang sedang marak ya, kalau saudara mendengarkan itu di apa namanya di Suara Surabaya itu. Sekarang bagaimana bebas dari TB gitu ya, merdeka dari TB. TB itu adalah salah satu pengobatannya sangat memerlukan waktu 6 bulan, tidak boleh jeda gitu ya. Maka untuk terapi yang seperti itu, pendampingan dari farmasis ya, atau dari tenaga kesehatan lain, bahkan kalau TB itu ada pengawas minum obat. Biasanya pengawas minum obat itu bisa tenaga kesehatan di puskesmas atau diwakilkan kepada anggota keluarga. Nah, ini berarti apa? Bagaimana kita mengkomunikasikan untuk pasiennya ini paham tentang penggunaan obat ya. Kemudian memberikan kemudahan tentang bagaimana dia mematuhi ya, compliance with prescribed treatment, treatment yang sudah dituliskan lewat resepnya. Untuk merubah perilaku pasien ya, maka diperlukan ini acquire new knowledge, new skill, new value, and new belief. Nah, ini yang dinamakan karena pasien itu tidak sama dengan yang sudah seperti saudara yang sekarang sudah belajar jadi apoteker, belajar dari dokter. Knowledge, skill, value, dan belief-nya kan beda. Oleh karena itu, tugas kita sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan ini new knowledge, new skill, new value, new belief tergantung pada apa yang sedang dia akan minum ya untuk obat. Sekarang kita kembali kepada komunikasi ya, siklus komunikasi. Ada komponen ya dari siklus komunikasi itu ada 5 important elemen ya, yaitu sender pengirim, kemudian message, kemudian penerima, kemudian feedback atau umpan balik, dan barrier atau kendala. Ini gambarnya ya. Sender ini pengirim, ada proses encoding ya. Kemudian baru jadi message. Setelah jadi message, ini decoding, kemudian receiver. Ini penerima. Penerima ini memberikan feedback lagi kepada sender untuk supaya sender ini punya kesimpulan bahwa message yang disampaikan tadi sudah dimengerti. Tetapi di sini ada saluran ya, yang namanya channel ya. Di sini ada barrier. Barrier ini kendala bisa kendalanya pada sender, bisa kendalanya pada receiver. Oleh karena itu environment ini, lingkungan pada saat terjadinya proses komunikasi ini menjadi penting. Ayo kita lihat masing-masing apa itu sender, apa itu encoding. Di sini yang penting ada decoding ya. Ini sender, the sender transmit a message to another person. Ini. Pada saat saudara melakukan praktek atau asuhan kefarmasian, maka saudara sebagai sender. Sender mentransmit message ya ini. Mentransmit message. Message-nya apa? Tentu terkait dengan obat yang akan digunakan oleh pasien kepada another person. Siapa another person? Adalah pasien. Contohnya, patient enters the pharmacy and asks. Nah, ini contoh tadi kan, pasien datang ke farmasis, dokter describe a new prescription for me. Ya. Jadi dokter menuliskan resep baru untuk saya, and can I also have a refill of my heart medication? Ya. Jadi ini cerita pasiennya bahwa saya menerima resep baru untuk saya dan apakah saya dapat juga mengisi obat saya untuk pengobatan jantung saya, gitu ya. Jadi ini sendernya bagaimana, gitu ya. Ini kebetulan yang jadi sender adalah pasien, gitu. Kemudian message is the element that is transmitted from one person to another. Ini pesan ya, adalah elemen yang akan ditransmisikan dari satu orang ke orang lain. Bisa berupa pikiran, emosi, atau informasi
yang bisa ditransmit dua-duanya, baik verbal dengan ucapan dan nonverbal dengan bahasa tubuh ya, baik itu ekspresi apa namanya muka ataupun apa namanya dengan gerakan ya. Ini yang namanya body language atau nonverbal ya. Kemudian receiver. Receiver ini tugasnya menerima message dari sender. Dalam proses menerima dan mentranslate message, you probably consider both the verbal and non-verbal component of the message. Kalau proses ini apa namanya, proses receiving dan translating message, tentu ini ada sesuatu yang harus apa namanya diperhatikan ya. Kalau minggu yang lalu sudah saya gambarkan ya, sender itu punya apa ya? Punya thinking proses ya, tak? Kemudian receivernya apa? Ada aktif analisis daripada message ya. Kemudian ini feedback atau response, the process in which receivers communicate back to sender and shows menunjukkan their understanding, pengertian mereka terhadap message yang dikirim oleh sender. In most situations, they respond to them with their own verbal and non-verbal messages ya. Jadi responnya ini bisa saja juga verbal ataupun non-verbal karena itu adalah metode komunikasi ya. Kemudian apa itu barrier? Communication is usually affected by a number of interferences ya. Jadi ini gangguan ya atau kendala. This barrier affect the accuracy of communication exchange. Jadi ini memang berpengaruh kepada ketepatan exchange ya, komunikasi, pertukaran komunikasi. Contohnya, if a loud vacuum cleaner was running in your pharmacy while you were talking to the patient, misalnya pada saat saudara berbicara dengan pasien, kemudian ada suara vacuum cleaner yang keras, maka ini akan mengganggu. It would have been even more difficult to understand what he was trying to communicate. Jadi terganggu dengan suara mesin ya. Nah, kemudian tadi apa itu decoding dan encoding ya, nanti akan ada penjelasannya ya. Jadi encoding itu sebentar saya carikan encoding ya. Oh, belum enggak di sini. Sebentar. Jadi ini ya. Encoding itu begini. Saudara mau menyampaikan pesan ya, misalnya pesannya itu tentang yang mudah saja. Kalau saudara mau cerita tentang situasi ya, ini situasi misalnya saudara mau cerita pada teman saudara. Kemarin melihat film ceritanya ini, saudara kan tentu harus punya apa ya, bagaimana menyampaikannya. Ini setelah saudara melihat film itu tentu saudara mengencode ya, memahami bagaimana sih menggambarkan film itu adalah proses encode ya. Ini yang dinamakan thinking process dari sender ya. Kemudian encoding kemudian diterima oleh receiver, sebelum receiver menerima ada decoding. Decoding ini adalah proses receiver melakukan proses analisis ya untuk menangkap message tadi yang sudah diberikan oleh sender. Jadi encoding baru message ya. Kemudian dari message yang dikirim oleh sender didecode oleh receiver, baru receiver menerima message ya. Karena prinsip komunikasi itu message-nya atau pesannya yang dikirim oleh sender harus diterima sama persis oleh penerima. Jadi message-nya ini punya dipersepsi sama oleh dua pihak, yaitu oleh sender dan receiver. Nah, sekarang message kita adalah obat ya. Nah, berarti apa? Yang dinamakan farmasi database atau farmasi knowledge
itu harus dipahami dengan baik supaya sebelum sampai message ini kepada receiver, ini sudah bisa ditangkap, jadi mampu mengencode ya message ini, receiver mampu mengencode karena saudara sudah mengencode dulu. Jadi yang sender ini mengencode, receiver ini mendekode ya. Nanti bagaimana obat? Oleh karena itu saudara harus paham bahwa kemarin diterangkan obat itu ada active pharmaceutical ingredient, ada excipients-nya, ada delivery system-nya. Nah, itu yang harus saudara buat encode supaya message dari obat ini bisa diterima oleh receiver, karena receiver bisa mampu melakukan analisis. Kalau saudara menerangkannya dengan baik, maka proses analisis daripada receiver sehingga message-nya bisa dipersepsi sama oleh dua-duanya ya. Sehingga key elemen dari komunikasi yang baik ini ada keterampilan mendengar, keterampilan bertanya ya. Ini karena ini keterampilan maka saudara ini harus berlatih ya. Seperti sekarang saudara pada saat mendengarkan kuliah ini, listening skill saudara sangat sangat diperlukan. Kebayang saudara kalau mendengarkannya tidak terampil, artinya saudara tidak fokus, tidak berusaha memperhatikan, karena pas skill ini harus dilatih ya. Kemudian questioning skill. Nah ini yang sering barangkali saudara belum terlatih, misalnya ada kuliah, skill bertanyanya ini masih ragu ya. Makanya ini latihan, bertanya itu pun harus latihan ya. Kemudian ada non-verbal communication ya. Jadi ini elemen yang penting juga pada komunikasi, ini non-verbal. Saudara mengekspresikan, saudara tidak boleh merengut ya. Kemudian saudara tidak boleh mengucapkan kata-kata dengan nada tinggi ya. Ini non-verbal, ini verbal yang kata-kata ya. Kemudian ekspresi, misalnya saudara tidak rapi ya. Kemudian kemampuan menerangkan, jadi questioning skill, explaining skill, kemudian building relationship. Jadi inilah good communication ya. Nah, strateginya bagaimana? Ini jointly agreed upon concrete goal or objective. Jadi saudara melakukan komunikasi dengan strategi goalnya, tujuannya ini konkret atau objektif. Nah, ini harus saudara bangun ini. Bagaimana melakukan bekerja sama untuk mencari kesepakatan supaya konkret tujuan konkretnya tercapai ya. Kemudian mengembangkan rencana kolaborasi dengan pasien ya. Nah, untuk bisa melakukan kolaborasi dengan tadi dikatakan message-nya harus diterima ya, dikirim dan diterima dengan baik, maka diperlukan ilmu ya, diperlukan ini pengetahuan kognitif, yaitu knowledge tentang subjeknya, ini obatnya, ya, knowledge tentang obat, psikomotor atau physical action or experience ya. Jadi ini juga saudara mampu menerangkan ini ya, physical action-nya atau experience, kemudian efek afektif, ini sikap ya, how one feels about subject ya. Baru ini dikatakan sama dengan saudara belajar sekarang. Ini kan praktek komunikasi juga ya. Kalau saya misalnya saya jeda, kemudian saya bertanya, kan saya ingin ngecek apakah message yang saya berikan bisa saudara terima dengan baik. Itu strategi komunikasi ya. Ada 5 cara untuk mempermudah komunikasi terapeutik. Nah, jadi yang diterangkan oleh apoteker kepada pasiennya adalah komunikasi terapi, komunikasi untuk penyembuhan ya. Sehingga di sini menjaga patient center listening. Jadi pendengaran yang berpusat pada, jadi ini dijaga betul patient center. Jadi fokus pendengaran, fokus pasien mendengarkan saudara. Dan harus menekan prejudis ya. Jadi saudara nggak boleh memberikan kesan bahwa oh pasti begini gitu, nggak boleh ya, istilah Jawanya barangkali mesti ngepal atau punya prejudis ya, punya
asumsi sebelumnya ya. Kemudian create therapeutic environment. Jadi tadi yang saya sampaikan, lingkungan terapeutik ini harus di create, harus diciptakan ya. Kemudian waspada pada non-verbal cues. Cues itu apa namanya, apa namanya ini, tanda ya, atau apa ya, gambaran ya, non-verbal ya, ataupun isyarat ya, non-verbal cues, isyarat non-verbal ini kita harus waspada. Misalnya orang mengerutkan kening ya, berarti dia mungkin tidak ngerti ya. Sehingga ini alert, be alert to non-verbal cues. Jadi bahasa isyarat ini ya, isyarat dari non-verbalnya harus diperhatikan. Kemudian yang penting adalah menetapkan, jadi menjaga hubungan yang saling membangun kepercayaan. Jadi kalau kita tidak percaya, tidak membangun kepercayaan, maka pasien itu tidak akan mampu melakukan pertanyaan dengan baik ya. Jangan-jangan pertanyaan saya ditertawakan ya. Makanya ini buatlah bagaimana saudara bisa dipercaya oleh pasien. Contoh saja, kalau kita datang ke dokter ya, atau kita datang kepada dosen pembimbing, kalau saudara tidak percaya kepada dosen pembimbingnya, maka transmisi daripada transfer dari knowledge pasti tidak akan nyampe ya. Saudara meguru ya, misalnya saudara belajar apa saja kepada guru saudara, sifatnya memang harus percaya ya. Oleh karena itu, kalau saudara sebagai sender, saudara betul-betul menjaga kepercayaan daripada receiver, yaitu pasien saudara. Ya, sehingga ini pada pasien konseling itu diperlukan ini selama komunikasi untuk drug terapi ya, komunikasi selama terapi obat ya. Ini yaitu tentang medication work ya. Ini semua ilmu farmasi ini ya. How medication work. Bagaimana obat itu bekerja, dosis dan lama terapi, goal of therapy, how effectiveness will be monitored. Ini semua yang dinamakan farmasi database ya. Sehingga kalau saudara komunikasi terapeutik utamanya adalah ini. Oleh karena itu mari kita lihat ya. Ini ya gambar ya, ini non-verbal communication dan verbal. Ini verbalnya seperti ini ya. Saudara, ini apa namanya? Ini informasi knowledge ya. Ini kognitif ya. Saudara mampu menyampaikan apa yang sudah saudara ketahui ya. Kemudian ini non-verbal, tentu ini sikap ya. Misalnya saudara bersalaman atau saudara menyampaikan dengan senyum, ya. Ini non-verbal ya. Kemudian apa sih bedanya ya? Verbal komunikasi dan non-verbal komunikasi. Dari segi definisi, kalau verbal communication ini adalah exchange atau pertukaran informasi dengan menggunakan oral atau written word ya. Jadi lisan ataupun tulis ya. Sedangkan non-verbal not uses word but by facial expression, voice tone, jadi tekanan suara dan body language, bahasa tubuh ya. Tipenya kalau verbal ini oral atau written, lisan atau tertulis. Sedangkan non-verbal bisa berbagai tipe lewat audio, visual, atau silent. Ya. Jadi silent pun ini adalah non-verbal communication. Ya. Chance of transmission of wrong message. Ya. Jadi probabilitas atau kemungkinan terjadinya transmisi yang menyebabkan message-nya salah ya. Ini rarely happen, ini jarang ya, relatif lebih jarang kalau verbal ini. Tetapi kalau non verbal bisa happens most of the time ya, karena ini apa namanya sikap ya, ataupun apa tadi saya katakan cues ya, atau apa tadi saya katakan apa tanda ya, tanda ataupun apa namanya ekspresi ya. Ini bisa saja kalau jangan-jangan kalau kita tertawa ini bisa menimbulkan ini menertawakan saya atau tertawa sama
sama temannya. Nah, ini makanya bahasa tubuh ya, nonverbal komunikasi ini sangat sangat apa bisa menimbulkan wrong message ya. Kemudian keuntungan ya, kalau verbal ini keuntungannya the message can be clearly. Nah, ini bisa lebih jelas transmitted and dimengerti ya. Sedangkan ini helpful. Nah, ini perlu bantuan dalam memberikan pengertian ya. Kemudian ada emosi, kemudian status dan lifestyle untuk dari sender ya. Kita harus tahu siapa apa namanya eh, receiver kita sehingga sebagai sender kita ini menjadi eh, lebih banyak memperhatikan receiver dan sebaliknya sebetulnya. Jadi masyarakat awam ini kalau kita nggak pernah melakukan komunikasi terapeutik ya, apalagi berbeda bahasa, beda budaya, nah ini menjadi penting ya. Sehingga lebih clear itu oral atau verbal communication daripada non-verbal. Ya, non-verbal ini tambahan, tapi jangan sampai tambahan ini menimbulkan bias ya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk feedback ini short ya, tapi ini takes more time ya. Jadi kalau non-verbal ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk memberikan feedback. Ini contoh ya, atau bagian-bagian yang membuat non-verbal communication atau body language ini misalnya ways of talking ya, jadi misalnya jeda atau penekanan dari kata-kata. Postur ini ya, ya saudara misalnya menunduk ya, ini slouching itu menunduk ya. Ini tampilan saudara tidak rapi, antidiness ya. Kemudian head movement ya, ini menunduk ya. Kemudian, oh sorry, slouching itu membungkuk ini ya, ini menunduk ya, kepalanya ini membungkuk. Kemudian hand movement, misalnya saudara dengan apa namanya menggerakkan tangan ya, atau melambaikan tangan ya. Eye movement ini winking kalau saudara dengan berkedip ini ya. Facial expression ya. Misalnya saudara cemberut ini ya. Kemudian body contact ya, shaking hand ya. Closeness, nah ini invading someone's space saudara karena terlalu dekat ya ini sehingga saudara masuk pada wilayah orang lain ya. Di sini kan ada pada saat minggu minggu lalu saya memberikan ada space ya, ada jarak antara sender dan receiver. Kemudian sounds ini misalnya tertawa ini. Jadi ini body language yang akan mempengaruhi nonverbal komunikasi ya. Nah, ini tadi kita jeda sejenak. Ini silakan baca. Saya beri waktu 5 menit untuk saudara memahami apa sih bedanya social relationship dan professional relationship. Nanti saya akan tanya 5 menit. Saudara perhatikan. Saya nanti akan stop share. Saya akan diskusi dengan saudara tentang ini. 5 menit ya. Saya beri waktu.
Oke, saya stop share ya. Saya ingin satu, ada pertanyaan dari apa namanya tadi kuliah yang saya berikan. Kemudian kalau saudara tidak bertanya, ganti saya yang bertanya setelah saudara saya beri waktu baca 5 menit dari satu slide tadi. Ada pertanyaan? Ini saya minta feedback ini. Ya, ada? Kalau enggak, saya yang bertanya. Ya, saya enggak ngantuk ini. Saudara ini jam-jam ngantuk. Permisi, Prof. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Siapa? Sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Sugeri Adinda dari kelas B. Jadi saya ingin bertanya, Prof. Em, jadi waktu praktek Coba reset, farmasi reset. praktik, Coba reset supaya saya tahu. Putu, ya, Putu siapa tadi? Putu Oh ya, Sugeri Adinda, Prof. Sugiri Adinda. Ya, silakan. Jadi saya ingin bertanya, Prof. Waktu waktu praktik di farmasi praktis TM2 Tiga. itu, jadi kita Oh, kan ya. dikasih video Sudah gitu, praktek ya, Prof. sudah Habis praktek. itu, Ya, ya. nah habis itu di video itu tuh kondisinya adalah seorang lansia beli obat dan dia itu kondisinya dengan pendengarannya kurang gitu, Prof. Pasiennya itu bawa 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 wali, tapi walinya itu nunggu di luar. Nah, habis itu saat 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 praktikum itu dosen pembimbing saya itu memberitahu bahwa informasi yang apoteker berikan itu bisa dikasih ke walinya juga untuk membantu pasien yang kurang pendengarannya itu. Saya ingin bertanya, Prof, apakah em, kita sebagai apoteker itu eh, bagus atau tidak kalau misalkan kita minta tolong ke pasiennya itu untuk memanggilkan walinya yang berada di luar gitu loh, Prof. Maksudnya kan itu tujuannya biar walinya saja yang mendengarkan agar lebih jelas dan nanti walinya itu sebagai perantara antara kita dan pasien tersebut agar informasi yang kita sampaikan itu baik, maksudnya bisa tersampaikan dengan baik gitu, Prof. Apakah itu layak untuk dilakukan jika kita meminta tolong kepada pasien tersebut untuk memanggilkan walinya keluar? Karena kadang itu saya takut, kita takut kayak pasiennya itu ngerasa direpotin gitu loh, Prof. Jadi kayak bolak-balik keluar masuk gitu, ngapain kayak gitu. Seperti seperti itu, Prof. Ya, ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jadi untuk menghadapi pasien dengan handicap, kan ini handicap ya, karena kurang pendengaran ya, sebetulnya bisa ditanya. Oleh karena itu tadi feedback ini menjadi penting, ya, toh? Apakah tadi yang diterangkan oleh apoteker itu sudah difahaminya? Dengan membuat pertanyaan, silahkan Bu terangkan kembali apa tadi yang saya berikan untuk misalnya misalnya tadi sudah menerangkan Bu, ini obatnya ada berapa Bu? Dua atau tiga gitu ya. Misalnya, ah, coba Bu sebutkan apa saja ini untuk ngecek supaya ada jaminan bagi saya bahwa Ibu sudah memahami. Nah, itu salah satu ya. Jadi kalau dia misalnya belum bisa memahami, kita sebelum kita minta bantuan walinya, kita membuat yang namanya tulisan. Jadi ini diberi catatan. Nah, ini penting ya. Jadi yang namanya information sheet ya. Jadi sebelum kita apa tadi kesannya jangan sampai merepotkan pasien ya. Ya kita buatkan aja tulisannya. Ini Bu untuk pelengkap informasi yang tadi saya berikan. Saya kira itu. Tapi kalau memang itu masih belum, ya kita bisa ada yang mengantar gitu ya. Jadi ada yang mengantar, ada bisa apa diajak pengantarnya masuk gitu kalau memang diperlukan gitu, gitu supaya kita tidak merasa kita jangan sampai dianggap menyiksa pasien gitu ya. Ya, bagus sekali. Caranya yaitu tadi buatkan tadi tertulis ya supaya kita tidak merepotkan pasien. Begitu Mbak Putu. Ya. Oke, makasih ya, Prof. Ya. Ada pertanyaan lain?
Silakan Resen yang mau tanya ya. Asik aja kalau tanya ya. Jadi ini diskusinya bebas ya. Oke, kalau saudara tidak ada pertanyaan tadi, tentu pertanyaan saya ada dua ya. Yang pertama, apa sih bedanya social relationship dan professional relationship ya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bedanya itu banyak ya tadi ya. Yang kedua, bagaimana kita menyiapkan ya hubungan yang tadi sifatnya profesional dengan gambar satu PowerPoint tadi. Siapa yang mau menjawab sukarela? Kalau sukarela tidak ada, saya tunjuk. Siapa yang mau jadi sukarelawan dengan slide tadi? Kalau enggak, saya lihat Mbak Albrida ini. Mbak Albrida ini perhatiannya penuh. Coba silakan Mbak Albrida. Oh, Permisi, Prof. sorry, Mas ya. Sorry. Saya pikir karena rambutnya seperti diikat ya. Ya, silakan. Eh, Ah, Baik, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara professional relationship dengan social relationship dari slide yang tadi itu. Jadi misal professional relationship itu lebih mengkonsenkan antara eh, apa ya tanggung jawab dari seorang farmasisnya tersebut terhadap pasiennya. Jadi kita harus lebih care terhadap eh, apa yang dibutuhkan pasien tersebut. Sedangkan kalau di social relationship itu lebih ke kan antara pergaulan teman gitu ya. Jadi tidak mengharuskan tanggung jawab untuk eh, problem solving antara satu dengan yang lain. Terus untuk seperti yang bisa dilihat kalau misalnya di slide yang paling bawah, di kotak yang paling bawah itu tulisnya time limited karena misalnya ada urgensi dalam eh, kesehatan yang dialami pasien, tentunya kita harus memberikan solusi secepat mungkin dan kalau misalnya dalam obrolan santai dengan teman itu kayak kita bisa melakukannya dalam jangka yang lebih bebas. Hal ini tuh supaya bisa problemnya terresolve dalam waktu yang lebih singkat juga. Kemudian slide nomor 2 dari bawah itu kalau misalnya di dalam obrolan seputar professional relationship itu yang dibahas tuh cukup fokus pada eh, beberapa hal yang diperlukan misalnya kayak anamnesa, kemudian ya pokoknya pendeteksi riwayat kesehatan, gejala, kemudian riwayat penggunaan obat dan sebagainya. Sedangkan kalau social relationship itu punya topik yang tidak terbatas, yang mungkin saja bisa melibatkan masalah pribadi dengan persetujuan antara kedua belah pihak. Mungkin itu dari saya, Prof. hmm, ya, bagus. Yang lain ada tambahan barangkali untuk menyempurnakan? Terima kasih Mbak Anu Mas Alfrida ya. Siapa yang mau nambah? Neisa Aulia Nabila. Ya, Prof. Ada tambahan? Sepertinya sudah cukup lengkap seperti yang disampaikan Alfrida tadi. Sudah cukup ya. Terus bagaimana kita menyiapkan untuk komunikasi profesional? Kita ini kan komunikasinya profesional ya. Kalau sosial aja ya suka-suka gitu ya. Karena memang tidak ada tujuan untuk menyelesaikan problem orang lain ya. Apa yang disiapkan? Siapa yang mau jawab?
Mbak Karin Puspitasari. Masih mute Mbak Karin. Iya Ibu, ya Prof, mohon maaf. Sepertinya tadi ada gangguan sama koneksi Mm. saya. Sekarang Masih ada gangguan Mbak Karin? Kalau begitu, Mbak Nur Anissa Putri, bagaimana kita menyiapkan sebagai apa namanya untuk komunikasi profesional atau relationship profesional? Sorry, Prof, can I answer in English? Iya, gimana Mbak Anissa? Permission to answer in English, Prof? Oh, how to prepare uh, for uh, building professional relationship between you and your patient. Okay, so basically, in my opinion, in order to prepare a proper communication as a professional healthcare to the patient is by having a good communication skills to the patient, intending to provide a better service to improve the quality of patient's life. Let's say, for example, if we are want to dispense the medication to the patient, we have to ensure that we have the proper and adequate information about the medication itself, so that the patient can trust us as a pharmacist to take the medication itself. By means to understand the purpose of taking that medication with the correct dose, and also understanding the adverse effect, and also um, uh, any extra information regarding the medication itself. So it also can serve a proper trust, build a trust and a good relationship between the pharmacist and also to the patient. Okay, thank you. Excellent your answer. Ya, itulah ya. Jadi apa namanya kita sebagai farmasis ya harus menyiapkan betul itu supaya kita bisa melakukan komunikasi yang baik, dan intinya adalah kita menyiapkan betul tentang pemahaman kita sendiri dulu tentang obat yang akan digunakan sehingga kita bisa menerangkan dengan baik kepada pasien yang akan menerima obatnya. Oke, lanjut ya. Saya akan lanjut dengan ini. Oke ya. Kalau dilihat di sini namanya professional relationship ya, concern with helping the patient. Ya ini. Ya, jadi ini concernnya tentang membantu pasien. Tidak peduli apa jenis kelamin, religion, or race. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Sedangkan social relationship ini interaction is primarily for reason of pleasure or companionship. Jadi ini sekedar ya sekedar ngobrol-ngobrol ya. Kemudian require the help of person with scientific knowledge and special skills. Nah ini. Jadi persiapannya adalah karena ini dibutuhkan untuk membantu pasien dengan scientific knowledge and special skill. Berarti apa? Scientific knowledge-nya saudara harus memahami ya, harus saudara siapkan, dan special skill. Nah, special skill ini memang harus berlatih ya.
Sedangkan social relationship, no person is in the position of responsibility of helping the other karena for reason pleasure ya, tidak ada posisi tentang siapa yang membantu siapa ya. Kemudian there is intention of dealing with others problem, jadi ini memang deal with problems orang lain ya. Sedangkan ini there is no this intention ya. The relationship is purposeful directed toward a therapeutic, sedangkan ini the goal is more or less social. The relationship should not entail the pharmacist personal matter or problem ya. Jadi kita pada saat praktek jangan sampai membawa persoalan yang sedang kita hadapi supaya tidak mengganggu relationship tadi. It is up to the partners to share their personal affair ya. Kalau kita for pressure or companionship maka kita share personal affair ya. Kalau di sini jangan sampai ya. Sehingga di sini ada time limited, nah ini unlimited, ini seperti kongko-kongko gitu ya, curhat gitu ya. Jadi waktunya tidak terbatas. Ini bedanya. Sekarang apa sih yang dikatakan therapeutic communication? A distinguishing aspect of therapeutic communication is its application to long-term communication interaction ya. Saudara komunikasi dengan pasien tentang komunikasi terapeutik ini long term interaksi ya. Karena misalnya obatnya untuk minimal untuk 3 hari, 7 hari, bahkan mungkin ada yang obat untuk chronic disease bisa sebulan, maka ini long term communication interaction ya. Therapeutic communication is defined as the face-to-face process of interacting that focuses on advancing the physical and emotional well-being of patient. Ini yang membedakan ya therapeutic communication. This kind of communication has 3 general purposes. Yang pertama adalah collecting information to determine illness, ya. Assessing and modifying behavior. Behaviornya siapa ini? Behaviornya pasien nanti ya. And providing health education tadi seperti yang dijawab oleh Putri tadi ya. Anissa Putri tadi. By using therapeutic communication, we attempt to learn as much as we can about the patient in relation to his illness. Yeah. To accomplish this learning, both the sender and the receiver must be consciously aware, dari sadar dan siaga kita, of the confidentiality. Ini tadi trusting relationship. Kita harus menjaga confidentiality, kerahasiaan of the information disclosed and received during the communication process. You must always have therapeutic reason for invading a patient privacy ya. Jadi ini makna dari komunikasi terapeutik ya. Untuk itu ya kita harus punya persepsi ya. Ini tadi karena tadi yang dibangun adalah karena komunikasi ini message-nya harus dipersepsi sama, maka kita bisa melihat farmasis itu melihat obat itu seperti apa, klien atau pasien itu melihat obat seperti apa, mempersepsi ya maksud saya, sedangkan dokter itu mempersepsi obat seperti apa. Karena media yang dijadikan komunikasi ya, atau agent yang dipakai sebagai komunikasi ini adalah obat ya. Padahal obat ini tujuannya kan untuk memberikan capaian dari tujuan terapi. Sehingga dokter memandang obat itu tentu tentang efek terapinya, yaitu bisa menghilangkan gejala yang dirasakan pasien dan mengembalikan fungsi tubuh dari pasien yang tadinya mengalami gangguan fungsi. Sedangkan farmasis ya, farmasis ini karena tahu bahan aktifnya, tahu delivery sistemnya, maka farmasis berharap obat itu digunakan dengan benar. Karena memang ini ada desainnya, oh ini harus digunakan dengan cara seperti ini, dan harus digunakan dalam waktu sekian ya. Caranya bisa sebelum atau sesudah makan atau dioleskan dan sebagainya. Karena yang membuat ini adalah farmasis tahu yang namanya background daripada bahan aktif farmasinya. Untuk apa? Menggunakan dengan benar untuk memperoleh manfaat terapi yang maksimal, gitu ya. Ini persepsi farmasis terhadap obat. Nah, persepsi klien ataupun pasien tidak akan peduli dengan ini, ya.
Yang penting bisa sembuh, aman, nyaman, dan kualitas hidupnya meningkat ya. Sehingga apa? Yang dipersepsi pasti apa namanya farmasis dan dokter ini harus nyampe kepada pasien untuk sembuh, aman, nyaman, dan kualitas hidupnya meningkat. Ini harus diterangkan ya. Efek terapinya akan dicapai kapan gitu ya. Sehingga muncul manfaat terapi yang maksimal. Ini yang dinamakan apa persiapan kita memahami obat ini karena yang harus disampaikan adalah manfaat daripada obat itu untuk kesembuhan ya. Kalau aman, nyaman, nah ini background daripada pasiennya juga harus kita paham, kita sadari ya. Oleh karena itu, ada sebuah strategi untuk mengimprove atau memperbaiki komunikasi ya. Yang pertama, explain things clearly and plain language ya. Jadi kita menerangkan sesuatu tentang obat itu secara jelas dalam bahasa yang sederhana. Bahasa sederhana ini kita misalnya jangan menggunakan bahasa ilmiah yang pasiennya tidak tahu. Begitu juga kalau pasiennya ini bahasanya khusus misalnya, ya. Ada Jawa yang orang Jawa betul tidak bisa bahasa Indonesia. Termasuk juga orang suku mana memang tidak bisa bahasa Indonesia. Ini harus diterangkan betul bagaimana bahasa yang bisa mereka terima. Ya. Fokus on key messages and repeat. Ya, ini diulang ya. Jadi pesan kunci dan harus diulang. Kemudian use a teach back. Ya. Gunakan tadi ini teach back or show me teknik to check understanding tadi yang saya katakan. Coba bisa diulang penjelasan saya tadi. Nah ini tunjukkan. Nah, jadi bisa diulang. Silahkan obatnya dibaca dulu, kemudian mohon satu-satu diterangkan lagi supaya Bapak Ibu yang menerima obat itu bisa mengerti betul. Kemudian effectively solicit question ya. Jadi ini bagaimana kita memberikan apa namanya secara efektif pertanyaan yang kita kumpulkan ya, yang mengatakan ditanyakan oleh pasien. Use patient-friendly educational materials to enhance interaction. Jadi gunakan bahan pendidikan, bahan untuk mendidik atau memberikan penjelasan ya, yang friendly, use patient-friendly educational. Jadi cara pendidikan yang friendly ya. Jadi sama dengan kalau kita menggunakan gadget kita pasti user friendly ya, ini patient friendly. Together, these strategies and others will help ensure the environment is patient-friendly and shame-free for all patient. Ya, jadi jangan sampai membuat pasiennya itu malu ya, supaya jadi bisa menerima informasinya. Berarti yang harus memperbaiki communication skill adalah siapa? Sendernya ya. Pada saat praktek kita adalah sendernya ya. Nah, saya kira ini yang bisa saya berikan. Masih ada pertanyaan? Saya akan stop share supaya saudara masih punya kesempatan untuk bertanya sebelum diakhiri nanti dengan absennya yang tadi belum di awal. Memang sengaja saya percepat supaya saudara bisa mengisi absen dan tidak ngantuk. Ada pertanyaan setelah tadi ada bagaimana mengimprove, kemudian bagaimana strateginya ya, saudara menyiapkan untuk komunikasi. Kalau saudara tidak bertanya, saya ingin minta apa sih dari 2 perkuliahan yang saya berikan, kira-kira impact-nya pada saudara sekarang ya, karena ini masih semester 3, ada apa namanya motivasi atau menambah motivasi saudara untuk memahami tentang obat. Silakan saudara berkomentar ya. Mohon maaf. Ya, Mohon maaf. silakan. Ada yang Saya mau, ya saya Bu, atas Yes. nama Gabriela. Mohon maaf Bu, saya mau nanya tentang Gabriela, ya. ya tentang komunikasi. Tadi kan ada yang sempat dibahas tentang
kayak bahasa khusus, kayak misalkan dia pakai bahasa daerah kayak gitu. Nah, ini saya nanyanya kalau misalkan kan kita banyak mahasiswa yang ngerantau kan Bu, dan nanti kita mungkin harus magang kayak gitu, dan misalkan kayak mungkin dari daerah lain kayak saya dari Jawa Barat ke sini yang Jawa Hmm. Timur kan bahasanya beda. Nah, tapi nanti kita magang kan di rumah sakit yang pasti apa ya masyarakatnya itu pakai bahasa Jawa gitu. Nah, kalau kayak Hmm. gitu tuh kira-kira kalau misalkan kita nggak mengerti arti dari apa yang pasien kayak apa ya komunikasinya kurang lancar gitu, apakah boleh di tengah-tengah kayak kita minta bantuan ke apoteker lain gitu, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaan saudara ya. Jadi Mbak Gabriela ya, ya. Jadi sebelum saudara minta bantuan pada apoteker lain, tentu sebelum praktek ya, ke saudara kan misalnya di Jawa Timur gitu ya, untuk hal-hal yang sederhana saja, mau menanyakan pasien dengan apa ini, coba belajar dulu ya. Tapi kalau kepepet pada saat praktek, ya, saudara bisa aja minta bantuan bukan apoteker lain, siapa saja yang ada di situ bisa. Apa saya tidak ngerti bahasanya atau bagaimana menerangkan ini. Tapi istilah yang akan saudara eh, mintakan bantuan itu saudara harus clear gitu ya. Misalnya, saya tidak bisa menerangkan obat ini harus ditelan, tidak boleh dikunyah gitu ya, harus ditelan langsung. Nah ini kalau pasiennya tidak bisa bahasa Indonesia ya, apa sih bahasa daerahnya dikunyah itu? Ya, itu bahasa Jawa Timurnya dikunyah itu apa? Ya, itu contoh ya. Begitu Mbak Gabriela. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, ada pertanyaan lain? Kalau enggak, saya akan minta 2 kali tatap muka ini dengan konsep asuhan kefarmasian dan komunikasi efektif. Bagaimana saudara apa namanya menempuh mata kuliah berikutnya? Makin semangat untuk belajar obat atau saudara merasa, aduh, ternyata makin penasaran ya karena harus harus memahami betul tentang obat yang nanti akan menjadi message yang harus disampaikan kepada pasien. Mbak Safira Khairunisa, gimana kesan saudara? Atau apa yang saudara alami sekarang? Makin semangat belajar atau makin segera ingin tahu banyak tentang obat? Gimana Mbak? Mbak Ma'rifatus Solihah ya? Gimana Mbak? Kalau saya sendiri setelah 2 TM ini sama udah ngejalanin 3 semester ini sih menurut saya semakin semangat mempelajarinya lagi sih Bu. Kalau semester 1 sama 2 mungkin masih kurang kayak masih basic-basicnya. Tapi masuk di semester 3 ini makin mendalami materinya jadi semakin pengen tahu lebih jauh lagi. Seperti itu. Yang lain ada kesan apa semuanya sama dengan Ma'rifatus? Mas Bagus Aryadi? Baik, Bu. Mungkin untuk saat ini dari saya sendiri memang ya lumayan termotivasi juga karena menambah banyak insight baru tentang hal baru yang sebelumnya belum saya ketahui, bukan hanya dari aspek di farmasi praktis saja, mungkin juga tentang hal-hal lain seperti kandungan obat yang secara rinci seperti farmasetika, biofarmasetika, dan yang lain-lain. Jadi kayak menantang juga, dan tapi juga capek sih, Bu. Iya, ya, bagus ini Mas Bagus memberikan tambahan ya. Ya, penasarannya untuk makin tahu lebih dalam ya, karena apa? Nanti menyampaikannya harus lengkap. Cuman enggak seperti membaca kan begitu ya, menerangkannya itu harus betul-betul
katakan tadi di encode dulu, gitu ya, supaya yang mau disampaikan itu yang menyampaikan sudah tahu persis ya barangnya seperti apa, di dalamnya mekanismenya seperti apa. Nah ini yang tadi Mas Bagus nyebut farmaseutik, kemudian biofarmasi ya, belum lagi nanti farmakologinya, gitu ya, dan farmakodinamik ataupun farmakokinetiknya. Ya, baguslah kalau begitu. Mudah-mudahan yang lain juga sama ya, sehingga setiap menambah semester, saudara makin penasaran untuk lebih tahu banyak ya, sehingga nanti di akhir saudara lulus dengan memahami yang utuh, pemahamannya tidak hilang. Semester satu 2 tadi masih dasar-dasar, semester 3 sudah mulai melekat, semester 4 tambah lagi. Oleh karena itu pesan saya, buatlah folder setiap hari ya, buat file dan foldernya disiapkan sehingga kalau dipanggil sudah dalam satu folder ya, dan foldernya makin makin hari makin banyak isinya, filenya makin banyak ya. Jangan sampai waktu dipanggil bingung. Sehingga filing itu menjadi penting ya, apalagi sekarang sistem digital ini sudah sangat membantu saudara untuk memfile. Masih ada pertanyaan? Mbak Sherly Anindia, ada tambahan Mbak? Mbak Sherly kok nggak ada yang ada kursinya aja. Untuk gambarnya Mbak Sherly ada? Tidak ada Mbak Sherly. Saudara harus absen di akhir ya. Halo Mbak Sherly, tidak ada Mbak Sherly. Mbak Maureen, gimana Mbak Maureen? Ada pertanyaan? Sudah jelas semua, Prof. Sudah jelas ya, terima kasih Mbak Sherly. Tolong yang lain dibuka kameranya karena saudara harus ngisi apa QR code ya, saudara buka supaya saudara bisa absen dengan baik ya, bisa mengisi absennya dengan baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Mudah-mudahan semuanya tadi sudah dijawab, memahami dan membuat saudara makin semangat untuk belajar ya. Gitu Mbak Erika Marela Giovanni. Siap ya, Mbak. Oke, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan Mbak. Semuanya di Mbak Dila, tolong dibantu ini sekretaris saya untuk membantu saudara melakukan absennya. Kelas A sama B dulu ya. Nanti yang C sama internasional nyusul. Silakan teman-teman.
Itu ada Mbak Sarah tanya itu apa Mbak Sarah? Ya, permisi Prof. Izin minta tolong untuk diklikkan karena Nomor di berapa? device saya nggak Sarah, bisa. nomor 7 ya. Iya, Dia baik terima yang kasih. bisa minta bantuan langsung unmute ya, biar saya bantu. Jenny, oke. Sudah? Ada lagi? Sudah ya? Kelas A sama B sudah? Masih ada lagi yang perlu dibantu? Sudah ya teman-teman, kalau udah nggak ada lagi nih saya tutup nih. Yang nanti gantian kelas C sama internasional. Silakan yang kelas C dan kelas internasional.